Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala abil qasim Muhammadinil fatihil khatim wa ala alihi wa ashabihi ma'adani tashrifi wa ta'zim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik, wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghaira baghin wa la 'atin fala isma 'alaihi. Innallah ghafurur rahim. Allah berfirman, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian itu bangkai. Allah haramkan darah, Allah haramkan daging babi, dan Allah haramkan sesuatu yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Barang siapa terpaksa memakannya tanpa rasa menginginkannya dan tanpa lampau batas, maka tidak ada berdosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, 2 minggu kemarin kita telah membahas tentang apa itu bangkai, apa itu darah, dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas apa itu lahmal khinzir, daging babi. Lahmal khinzir, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian bangkai, Allah haramkan darah, dan yang ketiga Allah haramkan daging babi. Babi adalah termasuk hewan omnivora. Maksudnya hewan yang memakan daging dan juga tumbuh-tumbuhan. Babi ini jenis hewan omnivora yang makanannya itu daging dan juga tumbuh-tumbuhan. Asal mula babi ini berasal dari kota Erosia atau gabungan antara benua Eropa dan juga benua Asia, atau disebut pula super pulau. Ini awal mulanya ada babi di kota tersebut. Dan babi ini meskipun bentuknya agak jelek, namun babi ini juga memiliki kelebihan, yaitu babi ini termasuk binatang yang jenius. Maksudnya lebih pintar dan lebih mudah dididik dibandingkan anjing dan juga kucing. Namun sayangnya babi ini termasuk hewan yang rakus. Hewan yang rakus, hewan yang tidak ada kata kenyang, selalu ingin makan dan makan. Bahkan parahnya babi ini, dia itu termasuk binatang yang kotor dan suka memakan sesuatu yang kotor. Babi suka memakan bangkai, babi juga suka memakan sampah-sampah yang busuk. Itulah sayangnya dari binatang babi tersebut. Dibeli kejeniusannya, namun dia memiliki sifat rakus dan tamaknya.
serta tidak ada rasa kenyang-kenyangnya. Bahkan yang dimakannya itu tidak peduli mau bersih mau kotor, bahkan dia lebih cenderung memakan bangkai dan sampah yang busuk. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Keharaman babi ini bukan cuma di Al-Baqarah ayat 173, ada juga di ayat-ayat yang lain, termasuk Al-Maidah di ayat ketiga. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Al-ayat di Al-Maidah ayat ketiga pun Allah katakan demikian, diharamkan atas kalian bangkai, darah dan juga daging babi. Bahkan ada sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, la'anallah, Allah itu melaknat 3 macam. Pertama, Allah itu melaknat babi. Yang kedua, kata Rasulullah, Allah itu melaknat orang yang memakan babi. Dan yang ketiga, Allah itu melaknat orang yang memberikan daging babi kepada orang lain. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Salah seorang tokoh Sunni di abad ke-11 Masehi, kelahiran kota Spanyol. Beliau ini terkenal kealimannya. Bahkan karya tulisnya sampai 400 kitab. Beliau itu bernama Al-Imam Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, atau dikenal dengan Ibnu Hazmin. Kata Ibnu Hazmin dalam salah satu kitab beliau, ijma' para ulama tentang keharaman binatang babi. Ijma' para ulama tentang haram seluruh organ tubuh babi. Jadi haram seluruh organ tubuh babi, kata Ibnu Hazmin. Lalu beliau mengatakan ada salah seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ghifar yang mengatakan bahwa lemak dan otak babi itu halal. Ada kaum Mu'tazilah, pemuka kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa otak dan lemaknya babi itu halal, bernama Abu Ghifar, tokoh Mu'tazilah tersebut. Apa kata Ibnu Hazmin? Bahwa orang yang meyakini apa yang dikatakan oleh Abu Ghifar tadi, maka sungguh nyata kekufurannya. Sungguh nyata kekufurannya orang yang mengatakan atau sependapat dengan apa yang dikatakan Abu Ghifar, bahwa otak dan lemak babi itu adalah halal. Karena ijma' para ulama, kata Ibnu Hazmin, bahwa semua organ tubuh babi itu hukumnya haram. Ada lagi salah seorang imam dari kota Damaskus, kelahiran 673 Hijriah. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, atau yang sering kita kenal dengan Imam Az-Zahabi. Nama beliau Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Az-Zahabi, kelahiran 673 Hijriah di kota Damaskus. Beliau pun juga pernah mengomentari tentang masalah babi tersebut. Kata Imam Az-Zahabi, saya, kata beliau, sangat heran kalau ada orang Islam itu memakan daging babi dengan sengaja. Saya heran kalau ada orang yang mengaku Islam namun dengan sengaja memakan daging babi. Karena daging babi tersebut, kata Imam Az-Zahabi, itu kebiasaannya memakan daripada kaum kafir zindik. Ini kafir zindik, kata Imam Az-Zahabi,
itu sangat suka memakan daging babi. Itulah kata beliau, saya sangat heran kalau ada orang yang mengaku Islam namun dengan sengaja memakan daging babi. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah didebat orang, pernah ditanya orang perihal ayat, baik dari Al-Baqarah 173 ataupun Al-Maidah ayat ketiga. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani pernah ditemui orang, didebat orang, dan dia menanyakan demikian, wahai Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam firman Allah ayat Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3, itu jelas Allah katakan apa? Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan juga daging babi. Namun di ayat tersebut, di beberapa ayat tersebut, Allah mengatakan daging babi, lahmal khinzir, lahmal khinzir, daging babi. Allah tidak mengatakan seluruh organ babi, namun Allah cuma mengatakan lahmal khinzir, daging babi. Jadi sepintas kata orang tersebut kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang Allah haramkan itu cuma dagingnya, bukan seluruh organ tubuhnya. Jadi ada orang yang mendebat Nawawi Al-Bantani, yang mendebat beliau perihal firman Tuhan tentang lahmal khinzir, daging babi. Jadi orang itu mendebat beliau, menanyakan seolah-olah yang Allah Ta'ala kehendaki itu daging babinya saja, bukan seluruh organ tubuh babi. Apa dijawab Syekh Nawawi Al-Bantani ketika orang tersebut mendebat beliau? Beliau memberikan jawaban yang sangat sederhana. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lahmal khinzir, daging babi? Allah tidak menyebutkan semua organ babi. Kenapa Allah cuma menyebutkan daging? Karena daging, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah objek utama dalam sebuah makanan. Objek utama dalam sebuah makanan itu pasti dagingnya, bukan tulangnya, bukan taringnya, dan lain sebagainya. Jadi Allah menyebut daging babi cuma sebagai objek utama, yang sesuatu yang dimakan. Namun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah semua organ tubuh babi. Karena disebutkan Allah cuma objek utamanya, namun yang dimaksud adalah seluruh organ tubuhnya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan babi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memakan babi, setidaknya ada dua pandangan positif yang bisa kita ambil hikmah kenapa Allah itu mengharamkan babi. Pertama, secara pandangan medis atau kesehatan. Dari pandangan medis tentang atau kesehatan perkara makan daging babi ini, itu pernah dikatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni ini adalah seorang mufassir. Beliau ini kelahiran kota Aleppo, Suriah pada tahun 1930, dan beliau lulus daripada Universitas Kairo, Mesir pada tahun 1955, bernama Syekh Ali As-Sabuni. Beliau seorang ahli tafsir, mufassir, dan juga pakar dalam berbagai keilmuan lainnya. Kelahiran 1930, dan beliau lulus dalam Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1955. Beliau alumni Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1955. Nama beliau Syekh Ali As-Sabuni. Apa kata beliau menyikapi pengharaman daging babi?
Kata Syekh Ali As-Sabuni, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi secara pandangan ilmu kesehatan? Kata Syekh Ali As-Sabuni bahwa asupan makanan babi itu adalah sesuatu yang kotor-kotor. Makanan kesukaan babi itu adalah sesuatu yang sangat kotor, baik dari bangkai atau sampah-sampah yang busuk. Itu makanan favoritnya babi. Itulah kenapa kata Syekh Ali As-Sabuni, dalam daging babi itu sangat banyak ditemukan bakteri-bakteri, virus-virus dan kuman-kuman, karena memang hobinya sesuatu yang kotor-kotor. Apalagi kata beliau, jikalau masaknya daging babi itu kurang matang, tambah berbahaya lagi. Kalau memasak daging babi itu kurang matang, itu tambah berbahaya lagi penyakitnya. Di antaranya kata Syekh Al-As-Sabuni, itu akan menyebabkan infeksi cacing belang. Ada lagi infeksi hepatitis A. Ada lagi kata beliau sangat dominan menyebabkan kanker, menyebabkan lebar dan lain sebagainya. Kalau memasak daging babi itu kurang begitu matang, tambah berbahaya lagi. Yang matang saja berbahaya, apalagi kalau yang kurang matang. Hadirin wa hadirat jika manaki kubra rahimahullah. Ada sebuah fakta yang unik ditemukan daripada babi. Ada fakta yang unik yang ditemukan para ilmuwan dari seekor babi tersebut. Pernah dilakukan oleh salah seorang pakar genetik hewan. Ada salah seorang pakar genetik hewan yang bernama Profesor Dr. Rahman Nur. Profesor Dr. Rahman Nur ini seorang pakar genetik hewan. Apa kata beliau? Ditemukan sesuatu yang unik dari babi tersebut, bahwa DNA babi itu memiliki kemiripan dengan DNA manusia. DNA dalam binatang babi itu, kata Profesor Dr. Rahman Nur, memiliki kemiripan dengan DNA manusia. Ada kemiripan antara DNA babi dengan DNA manusia. Karena kesamaan inilah, kata Profesor Dr. Rahman Nur, itu mengakibatkan sulit untuk dicerna dan diproses metabolisme tubuh kita, karena ada kesamaan DNA binatang babi ini dengan kita manusia. Bahkan ironisnya lagi, pernah dilakukan penelitian di Laut Selatan Polinesia. Pernah dilakukan penelitian di Laut Selatan Polinesia bahwa penyebab utama seseorang itu kanibalisme. Menyebabkan utama seseorang itu jadi kanibalisme, memakan sesama daging manusia. Penyebab utama seseorang itu menjadi kanibalisme atau mau memakan daging sesama manusia, itu penyebab utamanya karena dia itu senang memakan daging babi. Karena ada kesamaan rasa daging babi ini dengan daging manusia. Ini telah dilakukan penelitian di Laut Selatan Polinesia. Di kebanyakannya orang yang kanibalisme pasti hobinya itu suka memakan daging babi, karena DNA daging babi dengan DNA manusia ada kemiripan sama DNA-nya. Ini bahayanya. Paling ironisnya kalau orang itu hobi memakan daging babi, berkemungkinan besar suatu saat nantinya dia bisa jadi kanibal. Itu suka memakan daging manusia. Penyakit yang cukup parah. Bukan penelitian di Laut Selatan Polinesia tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah di mana kubra rahimahullah.
secara pandangan ilmu tasawuf atau secara pandangan spiritual, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kita makan daging babi? Karena dikatakan oleh sebagian ulama sufi bahwa seseorang itu akan memiliki kemiripan karakter dan sifat dengan sesuatu yang dimakan. Jadi ada sebagian ulama sufi yang mengatakan bahwa seseorang itu akan memiliki kemiripan karakter dan sifat dengan sesuatu yang dia makan. Itulah kenapa kalau orang-orang Nasrani tersebut, mereka itu sifatnya agak rakus, agak tamah, dan juga agak keras kepala. Karena mereka itu hobi yang memakan daging babi, dan karakter rakusnya babi, karakter tamahnya babi itu sedikit banyak akan masuk kepada orang yang hobi yang memakan babi. Ini bisa kita temukan daripada kaum Nasrani yang mereka itu sama hobi memakan babi. Dalam sebuah hadis Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kata beliau mengharamkan kalian babi. Lalu kata Rasulullah apa? Janganlah kalian memakan daging babi. Dan hadis Imam Ahmad dari Imam Tirmidzi, Rasulullah itu pernah bersabda, kata Rasulullah, janganlah kalian itu memakan daging babi, karena itu hukumnya haram dan akan menimbulkan sifat kemunafikan di dalam diri kalian. Rasulullah melarang kita memakan babi. Di samping hukumnya haram atau beliau, maka akan menimbulkan sifat kemunafikan di dalam diri kita. Nah, ini bukti bahwa sesuatu yang kita makan itu sedikit banyak akan memiliki kesamaan karakter dan sifat dari apa yang kita makan. Sabda beliau, janganlah makan babi karena itu hukumnya halal dan akan menimbulkan sifat kemunafikan di dalam diri